07 yang beranggota saya Melda Armanda Zulfi, NIM 2120222176. Saya Noval Delvian, NIM 2120222177. Saya Mores Koneri dengan NIM 2120222178. Di sini kami akan menjelaskan tentang Museum Sriwijaya. Museum Sriwijaya atau sering dikenal dengan Museum Purbakala yang terletak di Jalan Syayar Kiti, Karanganyar, Palembang, Sumatera Selatan. Museum ini peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang dimana diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Desember 1954. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Tujuan didirikannya museum ini untuk mengenal kembali sembari terus mempelajari dan melestarikan keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Banyak sekali di dalam Museum Sriwijaya ini tersimpan artefak, prasasti, arca, manik-manik, keramik, hingga pecahan kapal dan kemudinya. Berikut sedikit penjelasan dari Bapak Heru selaku pengurus Museum Sriwijaya. Perkenalkan, saya Mores Koneri dari Universitas Muhammadiyah. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Pak Heri Tetion, Oh. staf kawin sini. Kalau dulu saya memang fungsional, sekarang sudah jadi nggak ada lagi fungsional. Kami ada beberapa pertanyaan, Pak, Ya. tentang Museum Sriwijaya. Oke. Yang pertama, kapan berdirinya Museum Sriwijaya ini? Jadi sekitar tahun 90-an, belum tahun sampai 90-an, 84-an, di tempat kita di belakang sana itu ada sebuah pulau nama Pulau Cempaka. Di sana banyak ditemukan peninggalan-peninggalan masa lalu. Ada keramik, ada senjata, ada manik-manik, ada fragmen batu bata, pasti ada struktur batu bata di sana. Nah, karena itu akhirnya para peneliti, para arkeologi kita curiga dengan keadaan tempat ini. Akhirnya sekitar tahun 90 diadakan pemotretan lewat udara. Jadi dipotret lewat udara. Akhirnya ternyata lokasi kita ini terdiri dari 7 kanal. 7 kanal dari Sohok Bujang sampai ke sana tuh ada 7 kanal, dan di dalamnya ada 2 pulau. Di belakang kita ini namanya Pulau Cempaka, dan satu lagi Pulau Nangka ada di sana. Dan setelah teliti ternyata tempat ini dibikin oleh manusia, bukan ciptaan Tuhan, jadi manusia yang menggalinya. Dan dihebatnya lagi pada masa itu dan sampai sekarang itu dikatakan bahwa masyarakat masa itu sudah mengerti masalah perairan, karena 2 tempat ini tidak mungkin akan tenggelam walaupun airnya dalam. Nah, akhirnya karena ada temuan dan ada kanal-kanal ini, dipastikan bahwa ini adalah situs. Situs yang ngerti situs artinya suatu lokasi yang banyak menyimpan peninggalan sejarah. Nah, untuk pelestarian dan untuk pemanfaatan tempat ini akhirnya di sini dibikin menjadi sebuah taman. Namanya waktu Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Itu diresmikan pada tanggal 24 Desember oleh Presiden Soeharto zaman itu. Jadi ada tugu peresmian ada di belakang. Karena itu waktu itu baru dibangun 3, tugu peresmian, pendopo tempat pertemuan, dan satu lagi museum, tempat untuk menghimpun semua koleksi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Ini diteruskan tentang museumnya nanti. Ada peninggalan apa aja, Pak? Oke, jadi museum ini dulunya dibangun serempak dengan taman ini untuk menghimpun semua peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Dulunya juga bernama Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Akhirnya diadakan pemugaran tahun 2008 ada pemugaran. 2011 juga ada pemugaran. 2015 terjadi perubahan. Ini menjadi UPTD sendiri. Museum ini terjadi ada 3 tema. Ada pra Sriwijaya, masa pra Sriwijaya, ada masa Sriwijaya, dan masa pasca Sriwijaya. Untuk masa Sriwijaya sendiri dibagi 3 kelompok tema. Ada masalah prestasi, ada masalah keagamaan, dan juga ada masalah kemaritiman atau perdagangan. Nah, untuk masa pra Sriwijaya kita cuma dapat
informasi sejarah tertulis baik dari Arab maupun dari Cina. Di masa prasejarah kita hanya ada 2 koleksi. Koleksi yaitu kendi sama manik-manik. Nah, di sini sudah menggambarkan bahwa hubungan dagang kita dengan negeri luar itu sudah terjadi sebelum masa Sriwijaya. Soalnya apa, kendi itu abad ke-5, abad ke-4 itu kendi sama manik-manik. Itu temuan dari Karangagung dan air Sugian. Sedangkan Sriwijaya abad ke-7, arti perdagangan itu sudah berjalan sebelum Sriwijaya. Gitu. Nah, kemudian kita temui pada masa Sriwijaya, pertama kita temui mana ini ada prasasti. Prasasti Kedukan Bukit yang pertama otomatis. Ada juga baru kita temukan prasasti Minangah yang dari Batu Raja. Kemudian prasasti Telaga Batu yang gede, ada kepala ularnya 7 itu. Kemudian Talang Tuo. Nah, 3 prasasti inilah penanda kalau Sriwijaya ada di kita. Kenapa? Kedukan Bukit menceritakan bahwa Dapur Tahyang ada perjalanan dari Minangah sampai ke Muara Upang. Akhirnya pada tanggal 5 Arsada atau tepat 16 Juli itu akhirnya dia mendirikan sebuah wanua. Itulah menjadi cikal bakal kerajaan Sriwijaya. Karena itu setiap tanggal 16 Juli itu diperingati sebagai hari jadi kota Palembang. Itulah dasarnya. Nah, kemudian prasasti Telaga Batu. Telaga Batu itu tempat untuk persumpahan para pejabat yang akan dilantik. Nah, sedangkan Talang Tuo itu adalah taman kota itu sebenarnya. Nah, taman kota ini sudah pasti ada di ibu kota negara. Ada tambahan saya bilang tadi prasasti dari Batu Raja, ya Minangah. Jadi baru kita temukan itu untuk memecahkan persoalan. Minangah itu dari mana sebenarnya? Kata orang Padang kan dari Padang katanya kan Minangah itu. Kata Kalimantan gitu juga, bahkan Thailand juga mengklaim. Nah, kita temukan prasasti Minangah. Memang tulisnya bukan Minangah, Mianga. Itu. Banyak para ahli-ahli tulisan kuno itu mengatakan itu boleh dikatakan Minangah sama Mianga itu sama saja. Kalau prasasti lainnya itu bercerita tentang persumpahan. Ya, Balas Pasma di Jambi persumpahan. Terus Kota Kapur di Bangka persumpahan. Ya, juga ada di ada Karangberahi di Jambi atau Balas Pasma ada di Lampung kan, Prasasti Bungkuk, semua persumpahan. Itu sama saja, itu yang lainnya persumpahan. Kecuali ada nanti prasasti keagamaan Hidayatra, gitu kan, ditemukan di Bukit Sekuntang atau Geding Suro. Gitu. Nah, baru nantinya kita masuk masalah keagamaan. Kita tahu kan agamanya 2 masa itu. Zaman Sriwijaya itu ada agama Buddha yang mayoritas dan ada agama Hindu. Agama Hindu minggi ini di pinggiran biasanya banyak. Ada di Pulau Bangka, ada di Bumi Ayu, ada di Karangagung, itu di pinggiran biasanya itu. Biasanya itu adanya agama Hindu. Tapi kalau di kota Palembang ini kan pusatnya itu agamanya Buddha. Ya, tempatnya ada di Bukit Seguntang di sana gitu. Nah, baru kita masuk ke masalah perdagangan. Di perdagangan kita temui nanti keramik. Itulah bahan impor yang ke kita kan. Keramik, ada manik-manik, ada juga otomatis kalau perdagangan ada mata uangnya. Itu untuk di masa Sriwijaya. Kemudian baru kita masuk ke masa pasca Sriwijaya. Di sana kan kali kita cerita masalah kerajaan Palembang. Walaupun jauh sebenarnya jaraknya. Ya. Kalau Sriwijaya berakhirnya itu, Sriwijaya sebenarnya kan berawal dari abad 7 sampai abad 10 adanya Palembang. Kalau sudah masuk abad 10 sampai 13 dia pindah ke Jambi. Nah, habis abad ke-13 ini, abad ke-16 baru ada kerajaan Palembang kita. Nah, kita cerita sana di pasca Sriwijaya. Juga termasuk Cengho. Ya, Cengho ada juga informasi sana. Kenapa? Karena pada saat berakhir Sriwijaya, kan banyak Mujahid Bahir mengaku bahwa Sriwijaya kami kuasai. Itu terbukti memang banyak ada raja dari Majapahit kan lari ke Palembang, akhirnya mendirikan kerajaan Palembang. Ada juga kan orang Cina mengatakan karena kita kosong waktu itu kepakum pemerintahan, akhirnya banyak perompak dari Cina yang berkuasa di perairan kita ini. Nah, karena banyak perompak ini juga buronan daripada Cina. Nah, akhirnya dikirimlah Cengho. Kirim Cengho ke Palembang untuk menumpas semua para perampok yang dari Cina itu. Ya, dan dibawa pimpinan Sun Yat-sen itu kan. Itu perompak dari Cina. Akhirnya Cengho datang dikirim ke Palembang. Cengho bukan hanya ke Palembang, memang tujuannya banyak, tapi diantaranya untuk menumpas semua kejahatan yang dilakukan perompak dari Cina itu. Cina mengakui bahwa dia yang berkuasa sini. Sementara juga Jambi juga mengatakan bahwa dia yang berkuasa. Nah, kita secara ilmiah mengatakan benar semua karena ada alasan semua. Itu karena itu kita tampilkan di pasca itu ada Cengho-nya,
ada jambinya, gitu kan. Kita tahu bahwa kerajaan Sriwijaya itu kerajaan yang menguasai namun tidak memerintah. Melayu sudah ada, begitu Sriwijaya ada, dia tetap ada, dikuasai oleh Sriwijaya. Tulang bawang di Lampung begitu juga. Tulang bawang itu sudah ada sebenarnya kan, begitu dikuasai. Kalau semua buku itu menceritakan bahwa kami dikuasai oleh Sriwijaya, tapi dia tetap ada. Sampai Sriwijaya juga habis, dia masih tetap ada. Artinya Sriwijaya itu menguasai tapi tidak memerintah di sana. Tetap kerajaan-kerajaan kecil sana berkuasa, gitu. Oke. Itulah cerita yang ada di museum kita ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi? Jadi kalau boleh tahu Pak, letak Museum Sriwijaya ini di mana? Kalau museum di sini lah letaknya. Di daerah mana? Oh, di daerah. Kalau kita ini ada di Kandus ini. Kandus. Iya. Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kandus. Kita ini ya. Ya. Nanti bisa dilihat aja di papan namanya itu ada, kan ya. Kalau boleh tahu, apakah di sini peninggalan kerajaan Sriwijaya itu hanya di sini letaknya Pak? Prasasti. Kalau peninggalan Sriwijaya itu banyak, ya sampai keluar negeri ada. Ya, kalau yang sini yang dapat kita jangkau aja itu. Ya, kita ada di koleksi di sini. Ada kayak ada prasasti, ada di Malaysia, misalnya ada di Thailand. Ya itu banyak prasasti kerajaan Sriwijaya itu kan. Tapi kan kita nggak bisa ambil, paling kita nanti bisa cetak duplikatnya itu kan, baru kita ambil ke sini. Itu. Rencana kita kayak gitu. Ada lagi? Jadi kalau misalkan dari pembangunan awal sampai sekarang tuh apakah ada pembangunan tahap selanjutnya apa tidak? Saya tadi sudah ceritakan bahwa kita berdiri tahun 90-an gitu kan. Kemudian tahun 2007 2008 ada renovasi kita itu pembangunan. 2011 juga kita ada. Itu kan Mang Yudin yang nyalain lagi itu kan yang 2011-an itu. Gitu. Kalau pembangunannya tetap berkelanjutan kita tuh. Iya, gitu. Pak bisa jelasin tentang kemudi perahu di dalam? Oke. Jadi kita tahu bahwa dulunya, kalau sekarang kan jalan tol itu jalan darat. Kalau dulu tol itu jalan laut, tidak ada jalan darat. Jadi andal kita untuk kemana-mana itu adalah perahu. Nah, itu. Jadi hampir di seluruh pinggiran Sungai Musi ditemukan peninggalan-peninggalan sisa-sisa baik kapal maupun kemudi. Ya, itu salah satu di antaranya itu ditemukan di Sungai Buah, panjang sekitar 8 meteran itu. Jadi kemudi ini jadi untuk mengemudikan, untuk mengarahkan, bukan untuk mengayuh. Ya kemudi itu gitu. Ya, itu ditemukan sekitar tahun 60-an. Nah, kemudian ada juga perahmen. Kalau perahmen ini kita belum deteksi secara matang karena dia berupa pecahan. Kita tahu kan kapal itu cuma satu kayu, dia paling dirangkai dengan pasak gitu. Ini bagian mana itu kurang tahu kita sebenarnya itu kan. Tapi kalau ada pasangan mungkin bisa nanti kita temukan karena itu bukan cuma sedikit gitu kan ya. Itu perahu itu atau kemudi itu dasarnya itu kayu unglen. Ya, istilah orang ada kayu batu katanya. Kayu yang mungkin hancur oleh air. Ya. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan tentang prasasti ini Pak? Jadi, dari asalnya dari mana? Prasasti ini sebenarnya kita temukan di Bukit Seguntang. Di Bukit Seguntang. Perlu diketahui prasasti ini tidak utuh seperti ini dahulunya. Pertama ditemukan cuma bagian kepala, ini kan terbagi 4. Ada 4 bagian. Pertama ditemukan kepala, kemudian ditemukan badan. Ditemukan kepala langsung dibawa ke Jakarta. Karena pada saat itu kita belum punya museum. Kemudian ini aset nasional ini, jadi untuk dijual ke internasional. Jadi dibawa dulu kepalanya sana, kemudian diketemukan badan, baru kita bawa lagi ke sini. Mungkin bisa. Akhirnya ditemukan juga tangannya, ditemukan juga bagian bawahnya. Ini ditemukan pertama di Bukit Seguntang, utuh, kita simpan ke Mahmud Badarudin. Kan dulu ada Mahmud Badarudin kan, ya museum tanah. Nah, kemudian tadinya mau kita kembali ke tempat asal, ke Bukit Seguntang. Tapi berhubung ini terlalu berat kan, harusnya di paling atas. Ya kan di puncaknya itu harus ditempatkan ini, tapi di atas itu mengkhawatirkan, lalu takut akhirnya jatuh, roboh. Akhirnya ya rencana kita kan replikanya nanti di sana, sementara hasilnya di sini. Ya itu. Ya. Ini kalau prasasti atau arca-arca yang paling tua itu kebanyakan ditemukan di Bukit Seguntang, yang tua-tua dan juga yang paling tinggi tingkatannya. Ada yang dari Perunggu itu kan, temuan dari Bukit Seguntang gitu. Ya. Kalau masalah arca ini. Jadi kalau boleh tahu di museum ini apakah arcanya itu asli atau replika juga? Ada yang asli, ada juga yang replika. Gitu. Jadi kalau misalnya yang di dalam vitrinnya agak ini kan biasanya di dalam itu yang asli biasanya.
Yang Ya. kalau yang asli disimpan di mana? Ada di dalam Di sini dalam. juga. Di dalam sini juga. Itu dibungkus oleh lemari kaca itu. Ya, itu yang asli ya. Kecuali tadi kalau proses di daya kelak kita banyak. Itu proses keagamaan yang ditemukan kebanyakan dari Bukit Kuntang atau Geding Suro. Gitu. Itu ada. Itu memang ada yang di dalam print, ada juga di luar. Gitu. Kalau tidak ada kulitnya dikit juga. Wah, yang punya arti untuk keagamaan. Terima kasih sudah dijelaskan mulai dari sejarahnya Pak, terus di dalam kan masih lagi. Terima kasih. Kapan-kapan datang lagi ke sini. Ya, Pak. Ya, ajak kawan, ajak keluarga. Datang ke sini. Sekian sedikit penjelasan tentang sejarah Museum Sriwijaya dari mulai asal-usul, awal ditemukan hingga sekarang. Ada sebuah quotes yang menyatakan, sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah, pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dari kami. Kami dari kelompok 7. Terima kasih telah menonton. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.